Shalom. Yang ada di rumah Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita memperingati 156 tahun masuknya Injil di Pulau Nias. Dan tema yang diambil adalah diutus di tengah pandemi COVID-19. Dengan masuknya Injil, maka kita semua mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema ibadah kita adalah hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau anak-anak masih tidur, Bapak Ibu bangunin, ya, ajak mereka beribadah hari ini. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau masih ada anggota keluarga di mobil, saat ini telepon atau panggil mereka supaya mereka beribadah bersama kita di ruang ibadah ini. Tema hidup sebagai keluarga Allah. Biarlah itu nyata di dalam keluarga-keluarga semua jemaat BNKP Jakarta. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, ucapkan namaste, dan juga lambaian tangan di sebelah kiri dan kanan, katakan, kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian bersama keluarga. Katakan, kami datang di hadirat. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Sekali lagi katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat. Dalam satu kasih Tuhan, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia, sampai akhir, mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Datang di hadirat dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau,
berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 14, ayat 1 sampai dengan 4. Saya ulangi, Hakim-Hakim pasal 14, ayat 1 sampai dengan 4, demikianlah firman Tuhan. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu melihat kepada keluarga. Seringkali dalam kehidupan berkeluarga banyak ortu yang kecewa karena pilihan anak-anaknya tidak sesuai dengan kemauannya dia. Dan anak-anak juga kecewa terhadap orang tua karena pilihan orang tua tidak sesuai dengan kehendaknya. Melalui bacaan kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam setiap perbedaan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, sesungguhnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada amin? Hari ini Tuhan hanya menginginkan hati yang percaya pada setiap rencana dan janjinya dalam hidup kita. Kita sambut firman Tuhan ini. "Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu." Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sekali lagi kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Sekali lagi katakan dan imani, hatiku percaya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa menjadi penghalang karya dan anugerah Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sepintar apapun kita menutupi setiap pelanggaran kita, firman Tuhan berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Hari ini Tuhan mau kita untuk mengaku dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Mengaku di hadapan Tuhan segala dosa dan salah yang telah kita perbuat di hadapannya. Sebab Tuhan kita, sekalipun kita penuh dengan dosa, Tuhan kita dengan tangan terbuka mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan pujian, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, Tak kau pandang hina hati yang hancur. oh ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan. sekali lagi katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 24b sampai dengan 25. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang kedua dari Perjanjian Baru. Kita buka Matius 18, pasal 18, ayat 21 sampai dengan 35. Saya ulangi, Matius pasal 18, ayat 21 sampai dengan 35. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita responsori ya. Saya membaca ayat yang ganjil,
Bapak Ibu membaca ayat yang genap dan ayat terakhir kita baca sama-sama. Sudah siap di dalam Tuhan? Baik, kita baca Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, saya mulai. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah, hutangku itu akan lunas. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya sama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu bicara tentang pengampunan rasanya berat ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti, kita tidak mampu untuk mengampuni, apalagi kalau disakitinya berkali-kali. Yang setuju sama saya tolong mangguk kepalanya, betul ya? Seberapapun apapun kita disakiti, percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Bapak Ibu, Tuhan hanya mau kita berteriak kepadanya, Tuhan berikan aku hati yang mengampuni. Maka Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita untuk bisa mengampuni. Katakan amin. Ya, kita sambut dengan pujian, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Akan kesetiaanmu dalam hidupku Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pedang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pedang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dimulai dari bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Siapa bapak-bapak? Katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Katakan ibu-ibu, selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Anak-anak, katakan Yesus Kaulah Raja Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Dia berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada lembar warta jemaat atau transfer ke rekening gereja di BNI 46. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan,
karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi O Muso Muso de Dezamati. O muso-muso de zamani, no mane mairamu wala, niamu wala gelo walani, famalalini era-era, niamu wala gelo walani, famalalini era-era. Nomo tedeni hakulitane lemane relala satu le. Nomo tedeni hagulidan, lemana relala satu le. Hisayawang bawano alese, tedebak hafak kheye-kheye. Hisayawang bawano alese, tedebak hafak kheye-kheye. No ihe tabazo gumi-gumi no ihe ira bahagang. No ihe tabaso gemi-gemi, no iohe ira bahaga. Tedesi no merei susugi, ietu ewe suga fekha. Tedesi no merei susugi, ietu ewe suga fekha. Ya odo delana kusinuhu iwa etaro mali Yesu. Ya ododelana kusindu, iwa etaro mali Yesu. Fifunda hasifai fabadela, lemo bua leboi mofozu. Fifunda hasifai fabadela, lemo bua leboi mofozu. O muso-muso de Dezamati, no mane maira wala. O muso-muso de zaman, no mane mairamu wala, niamu wala gelo walani, famalalini era-era. Niamu wala gelo walani, famalalini Nomo tedeni era-era. hakulitane lemane relala satu le. Nomo tedeni hagulidan, lemane relala satu le. Hisayawang bawano alese, tedebak hafak kheye-kheye. Hisayawang bawano alese, tedebak hafak kheye-kheye. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari
Surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di sepanjang hari ini. Tuhan telah menolong memberkati kami, mengantar kami ke rumah-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada pagi yang cerah ini kami telah mengumpulkan sebahagian berkat yang telah kami terima selama seminggu ini. Tuhan, kami serahkan di hadapan-Mu. Engkau menerimanya Tuhan, Engkau memberkatinya di dalam kehidupan kami, sehingga persembahan syukur ini benar-benar itu berasal dari Engkau. Tuhan, kami berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, tambahkanlah berkat Tuhan Yesus dalam pekerjaan keluarga ataupun dalam usaha. Tuhan Yesus yang tambah memberkati Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum memberi. Tuhan, Engkau berkati mereka juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, persembahan syukur ini bisa dipergunakan, bisa dikelola dengan ikut campur tangan Tuhan untuk demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga jemaat BNKP tumbuh dalam iman karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan syukur kami ini. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hidup sebagai keluarga Allah. Apakah yang ingin Allah katakan melalui firman-Nya untuk kita hidup sebagai keluarga Allah? Mari kita persiapkan hati, kita angkat pujian dengan sayang. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan, yang terus menyertai kami. Secara khusus Gereja BNKP 156 tahun yang lalu, cikal bakal gereja ini Tuhan semaikan di pulau tercinta kami, Pulau Nias. Dan hari ini adalah semuanya kami merupakan hasil pemberitaan Injil Tuhan di pulau tercinta. Saat ini kami mengingat-Mu, kami mengingat kasih dan karunia-Mu, kami mengingat perjalanan iman kami, terlebih-lebih di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Kami nyatakan, hanya karena kasih Tuhan semata yang boleh menghantarkan kami hari ini, boleh bersekutu kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik yang kami yang ada di gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mendapat giliran beribadah di rumah masing-masing saat ini, kami mohon kepadamu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, anugerahkan kami sukacita yang penuh melalui karya Roh Kudus-Mu. Sebentar lagi kami merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat surgawi, anugerahkan dalam hati kami, baik kami yang memberitakan kebenaran firman-Mu, maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan dan ikut beribadah saat ini. Berkati kami semua Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini di dalam dua tema yang kita renungkan, tema 156 tahun berita Injil di Nias dan juga tema khotbah hari ini. Dan kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan tema khotbah dan firman Tuhan yang kita renungkan dari surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 7 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permohonan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau melakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya utuh selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Yang di rumah, salam Yahobu. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan hingga pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih,
keluarga yang dimaksud di sini adalah hidup sebagai keluarga Tuhan, sebagai keluarga Allah, itu melebihi hubungan-hubungan darah, melebihi hubungan etnis, suku, bangsa, dan agama. Tetapi keluarga Allah adalah orang-orang yang mengaku telah menerima pengampunan dari Tuhan dan dia juga bersedia mengampuni sesamanya karena sesamanya adalah keluarga-keluarga Tuhan. Amin. Hari ini kita diingatkan dengan tugas ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di samping itu kita merenungkan tema diutus di tengah-tengah pandemi COVID. Ini tema yang digumuli oleh BNKP selama beberapa tahun terakhir ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Onesimus sangat beruntung tinggal di rumah Filemon. Filemon yang baik hati. Filemon yang telah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Filemon yang telah menyerahkan seluruh santero hidupnya menjadi milik Allah. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Onesimus, sehingga dia melakukan sesuatu perbuatan yang hina, perbuatan yang jahat, yaitu mencuri barang-barang milik tuannya. Inilah kisah peristiwa itu. Dia mencuri barang-barang milik tuannya. Dan sesungguhnya tuannya ini tahu bahwa dia mencuri. Tetapi sepertinya Filemon karena memang karakternya baik, dia menutup sebelah mata. Akhirnya diam-diam Onesimus pergi dan meninggalkan rumah tuannya. Sebenarnya dalam tradisi masyarakat Yunani pada saat itu, bahwa Filemon memiliki kuasa penuh untuk memperlakukan Onesimus sesuka hatinya karena dia telah melakukan kejahatan di rumah tuannya. Bisa dia mempenjarakan, bisa dia mencambuk, bisa dia memukul atau apapun kepada Onesimus karena pada saat itu hukum membolehkan situasi perlakuan kepada seorang hamba. Tetapi Filemon tidak mengambil hak itu. Bukan karena Filemon takut kepada hambanya, tetapi dia tidak mengambil hak itu untuk memperlakukan semena-mena budaknya yang bernama Onesimus. Akhirnya Onesimus berhasil pergi dari rumah Filemon. Bapak, Ibu, supaya kita tahu bahwa Filemon itu adalah bukan orang Kristen yang pasif. Dia adalah orang Kristen yang aktif, melayani, terlibat dalam kegiatan gereja di jemaat Kolose yang baru dibangun oleh beberapa rasul, Paulus dan juga Epafras yang tinggal di sana sebagai seorang pelayan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan kepada Filemon, engkau adalah temanku yang baik, mitra kerja yang baik. Ini merupakan panggilan penghormatan kepada Filemon, yang dikenal Paulus itu adalah seorang Kristen yang baik. Rupanya selain ia orang Kristen, Filemon ini memiliki karakter yang baik. Dia memiliki sifat-sifat yang baik. Bapak, Ibu, kalau kita berenungkan, ada kalanya nilai-nilai kekristenan itu juga bisa menjadi jelek atau mengalami distorsi karena bukan orang lain yang bukan Kristen, tetapi kadang-kadang juga karena orang Kristen itu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi kadang-kadang itu tidak berlaku. Ampunilah sesamamu. Tapi kadang-kadang itu tidak berlaku. Jadi sebenarnya nilai-nilai kekristenan itu kadang-kadang juga bisa jadi jelek karena sikap hidup kita sebagai orang Kristen. Ada sebuah kata-kata yang tua berkata, jika Anda menderita karena perlakuan tidak adil dari seorang yang jahat, ampunilah dia. Kalau tidak, akan ada dua orang yang jahat, yaitu kamu dan dia. Ini perenungan ini. Ini yang kita renungkan hari ini
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Filemon harus mengampuni, dia harus memutus rantai sakit hati menahun dengan Onesimus. Dia harus berani memutus, dia harus keluar dari kotaknya, dia harus bisa selesai dengan dirinya sendiri, dia harus memperbaiki hubungan dengan Tuhan, karena dia mengaku adalah Filemon yang telah dibaharui seantero hidupnya. Dia mengampuni supaya tidak ada dua orang yang jahat, tapi dia mengampuni supaya lahir dua orang yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, memang tidak begitu mudah hal ini. Sehingga Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah? Oh, Yesus berkata tidak. Itu di Matius pasal 18 yang dibaca sebelum khotbah tadi, ayat 22, Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nata pakai matematika ya memang harus fangau tua 50 kali. Materalah kurang lebih seperti itu. Jadi na dege-dege fangau tua 50 kali nasa masih tola talau budal. Fangau tua 50 kali mana tak efasi mana horornya. Bah suatu saat tahu kebalita no efasi horornya hele satu lo ita. Beres fangau tua 50 kali kamu mau ke dau. 1 menit tak kira ini bagi horornya matu 50 kali tawa. Tetapi apa yang mau dikatakan 7 kali 7? 7 itu di Israel angka sempurna. Angka sempurna. Bahwa pengampunan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Setiap hari kita ini harus mampu mengampuni selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Tafalua dan Eva kebaktian dari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mengapa Filemon bersedia mengampuni? Karena budaknya juga sudah dilakukan pembaharuan hidupnya. Onesimus, Bapak Ibu, boleh bertemu dengan Paulus di penjara, itu juga dikarenakan Epafras tadi, yang adalah pelayan yang ditempatkan di jemaat Kolose. Dia mempertemukan Paulus yang sedang dalam tahanan rumah di Roma pada saat itu. Ini kisah ini bisa kita lihat di pada Kolose pasal 4 ayat 12. Dan juga di Roma Kisah Para Rasul 28 ayat 30. Boleh kita lihat di sana bahwa rupanya Paulus sedang dalam tahanan rumah dan dia diperkenalkan kepada Onesimus yang telah melarikan diri dari rumah tuannya. Mereka bertemu dan di sanalah Paulus memimpin Onesimus menemukan hidupnya, menemukan Tuhan yaitu Yesus Kristus. Arti nama Onesimus itu sendiri adalah berguna. Tetapi karena perbuatannya yang jelek, arti namanya berguna itu menjadi tidak berguna. Ini hal yang luar biasa. Tetapi ketika Paulus telah menuntunnya, mengarahkan kehidupannya kepada Kristus, maka arti namanya bukan hanya berguna, tetapi sangat berguna. Itu yang kita baca tadi di nas khotbah kita. Tidak lagi hanya berguna, menjadi sangat berguna. Jadi orang-orang yang telah dipertemukan dengan Yesus tidak hanya berguna hidupnya, tetapi hidupnya sangat berguna. Kata Paulus, sangat berguna bagiku dan apalagi bagimu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita orang-orang yang telah dibaharui oleh Tuhan, bukan hanya berguna hidup kita ini, tetapi sangat berguna. Jadi hargailah hidupmu, hidup saudaramu, hidup teman-temanmu, hidup mitra kerjamu, itu adalah orang-orang yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Memang gara-gara nila setitik bisa rusak susu sebelanga. Setitik saja nila bisa rusak susu sebelanga. Padahal kita ini orang-orang berguna. Bukan hanya orang-orang berguna, orang-orang yang sangat berguna. Oleh karena itu kita belajar kepada Filemon yang bersedia mengampuni Onesimus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, Paulus tidak hanya memperhatikan egonya yang mengatakan, karena itu sekalipun
di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu Filemon apa yang harus engkau lakukan dengan Onesimus. Tetapi Paulus adalah orang yang cukup menghargai temannya, orang yang cukup menghargai saudaranya. Jangan mentang-mentang dia adalah orang yang menobatkan Filemon dan merasa berjasa kepada Filemon, maka dia suka-suka kepada Filemon. Tidak. Dia menghargai, dia bisa membaca perasaan temannya. Dia bisa mampu melihat kedalaman, bukan hanya wajah Filemon, tapi dia melihat hati Filemon. Ini yang luar biasa. Paulus, dia sudah tahu bahwa saatnya mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Karena ada undang-undang juga di Yunani pada saat itu bahwa setiap budak yang melarikan diri daripada rumah tuannya wajib dikembalikan. Dan bila ada seseorang menahan budak itu atau dengan sengaja menyembunyikan budak itu, maka yang menyembunyikan itu juga dihukum. Akhirnya Paulus menyadari itu dan dia tidak ambil kesempatan dalam kesempitan, dia mengembalikan Onesimus ini kepada Filemon. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Paulus tidak egois. Dia tidak menganggap berjasa dalam kehidupan Filemon yang telah mempertemukan Filemon kepada Tuhan. Dia boleh melihat yang lebih daripada itu, bahwa Filemon juga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak. Tetapi pada ayat-ayat ini tuh kita lihat, pada ayat berikutnya, pada kisah berikutnya, kita boleh melihat bahwa Filemon menggunakan haknya secara baik. Ada sebuah kata-kata lagi yang mengatakan, Anda punya kuasa untuk memilih mana yang Anda pikirkan. Jangan mau menjadi budak masa lalu Anda. Itu akan melumpuhkan kehidupan Anda hari ini dan mengaburkan masa depan Anda. Karena rasa benci kita kepada orang lain lebih melukai kebahagiaan kita. Sekali lagi, rasa benci kita kepada orang lain lebih melukai kebahagiaan kita. Betawa nau talukai niha, ya ia zimarasi luu. So lukai dah belum merasa, yuk kau kepada dunia. Ini kalimat ini yang mau saya katakan. Ya. Ini penting kita pikirkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, Filemon menghadapi kasus pemulihan dan pergumulannya yang cukup berat. Paulus mengatakan terima dia. Orang yang sudah menyakiti hatinya, orang yang sudah melukai hatinya, orang yang sudah mengambil barang-barangnya, orang yang sudah menganggapnya orang yang tidak baik. Tetapi sekarang terimalah dia. Filemon, tema ia mengabuli Filemon. Ya. Lulah bisa ita dauna sozo laukuda silosohi. Ya, tadi MC katakan ada orang yang berbuat jahat kepada kita, menghina kita, lalu datang pendeta, bolo ke dedeuhnya, faurnya, kan fauma doto-doto itadi. Lalu nasosi leba modrong dau hada do idadau. Ada dua orang yang jahat. Kalau ada satu orang tidak mau mengampuni saudaranya, maka ada dua orang yang jahat. Saya dan dia. Ini pergumulan dan tidak mudah ini. Filemon mengalami pergumulan di sini. Dan Paulus mengatakan, kalau saya anggap karena engkau mengenal Kristus karena saya, terimalah. Tetapi Paulus menghargainya. Dia tahu bahwa Filemon memiliki karakter yang baik, melebihi dibanding dengan orang lain. Filemon memasuki keputusan yang berat, yakni hubungannya harus dipulihkan kembali dengan Onesimus. Ia harus menyambut Onesimus yang pernah menyakiti hatinya ke dalam hidupnya kembali. Dan kembalinya Onesimus bukan sebagai budak, tetapi kata Paulus, terima dia bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudaramu. Nah, ini luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, dia harus menganggap saudaranya itu, bukan harus menganggap orang lain itu adalah saudaranya. Karena saya katakan tadi, hidup sebagai keluarga Allah melebihi batas-batas darah, melebihi batas-batas etnis, melebihi batas-batas suku dan agama. Itu baru kita dinyatakan adalah orang-orang yang telah dibaharui oleh Roh Kudus.
Ini hari ini Bapak Ibu, kita teringat dengan 156 tahun berita Injil di Nias. Saya sudah cerita 2 tahun yang lalu bagaimana prosesnya. Tapi hari ini saya cerita sebagian kecil tentang peristiwa yang menghebohkan, yang bisa melipat gandakan orang Nias itu menjadi Kristen pada kisaran tahun 1914 sampai 1917-18. Apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu istilah pertobatan massal. Vangesa dede sebuah. Salah satu nyanyian Vangesa dede sebuah mungkin ya ini sudah. O muso dede zamati. Tafai ya wababa no alese tede baka. Macam-macam bersair dah ya. Sosair ba utara, sosair ba barat, sosair ba selatan, sosair di sebelah timur. Beda-beda. Itaria lawa tengah hame ebo draugohe mowoi hereu. Lau na mowoi hereu bisa nado ni heredal mowoi mana besar. Vangesa dede sebuah itu apa yang terjadi? Pada saat itu biasanya para misionaris itu sebelum perjamuan kudus ini 7 minggu berturut-turut sebelum Advent mereka mengadakan ibadah Vanehegetode. Itu namanya di Nias. Kayak apa ya, ibadah pelayanan pribadi, itu Vanehegetode ya, pelayanan pribadi 7 minggu sebelum perjamuan kudus. Memang beda hari ini datang gereja langsung perjamuan kudus tidak masalah. Bagi mereka dulu itu 7 minggu sebelum perjamuan kudus ada ibadah pelayanan pribadi atau Vanehegetode. Nah ternyata Bapak Ibu di Helevanika pada tahun 1915 Helevanika di Humene, ada satu jemaat di sana dan ada seorang misionaris yang bernama Otto Rudersdorf. Otto, misionaris Otto, itu nama kerennya di BNKP. Ia mengamati bahwa jemaat sebelum perjamuan kudus itu sangat kurang menyadari dosa-dosanya. Bahkan perjamuan kudus bagi mereka hanya sebagai rutinitas saja. Tanda-tanda orang sudah disidikan, orang sudah dewasa, orang menjadi Kristen. Akhirnya Otto ini dia melakukan ibadah 7 minggu sebelum menerima perjamuan kudus. Ternyata Bapak Ibu, dalam suatu ibadah di tengah-tengah mereka ada seorang pembantu guru jemaat. Namanya Filemo. Ini basoda malkegai Filemon. Tapi namanya itu Filemo. Filemo ini mengalami kesadaran yang tidak lazim tentang dosanya. Ibertaiga favea-vea ia. Ibertaiga oya lisibohohnya. Ibertaiga mau au-au ia. Bahkan mau ira-ira. Dan dia pastikan bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Kesadaran ini Bapak Ibu yang tidak lazim selama ini bagi mereka, rupanya mulai meluas seperti wabah. Ya. Kalau hari ini ada klaster-klaster COVID, pada tahun 1914 di Humene juga ada klaster-klaster Vangesadodo. Ada. Dan ini semakin meluas, mulai dari Humene menuju Sogai Adu. Dari Sogai Adu menuju lagi Ombelata Semenari, Lelebua, Siferoasi, Lahemi sampai ke Hinako. Itu gerakan Vangesadodo sebuah itu. 2 tahun kemudian pergerakan pertobatan massal ini semakin memiliki kekuatan penuh. Dan penyebarannya menuju ke Nias Selatan, yaitu ke Saua dan Hilisimetano. Ini titik-titik yang saya sebut ini menjadi pusat-pusat penginjilan nantinya. Dan begitu juga pada tahun berikutnya meluas lagi menuju utara, menuju Hilimajaya sampai ke ujung utara yaitu Laheba. Itu penyebaran itu dan sangat cepat dari tahun 1914 sampai tahun 1918 penyebarannya sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu beberapa tahun kemudian Vangesadodo sebuah ini juga sudah mulai menyimpang. Ibertaiga ada istilah ono alawe ni amonieu. Ya. Sudah mulai terjadi pemaksaan bagi orang yang tidak mau melakukan pertobatan, dipaksa. Bahkan sudah mulai ada pemukulan.
Sehingga pada tahun 196 di Lelebua, seorang misionaris di sana melakukan penghadangan kepada praktek-praktek Fangesadede yang sudah mulai menyimpang. Sampai satu malam mereka bernyanyi terus sampai menggelepar, dan di mana-mana ada PA, sudah mulai ada yang melakukan penglihatan dan terjadi kekacauan. Tetapi pada tahun 1996 di Lelebua ditahbiskanlah seorang pendeta pribumi yang pertama. Dan kemudian setelah itu diteruskan di Ombelata Seminari, ditahbiskanlah seorang lagi pendeta pertama dan menjadi sekaligus dia guru jemaat menjadi pendeta, yaitu Filemo Satu Harefa. Saya cari-cari sejarah ini, tapi mungkin di sekitaran Faihu. Filemo Satu Harefa. Kalau bukan dari Faihu, dari Omozitoli, dari arah atas. Ini. Kemudian ada yang bernama guru jemaat Kolingelase. Kemudian ada yang bernama Yosefo Labele. Dan kemudian ada Faugeli Lase. Mereka inilah orang-orang pertama di tahun 1914 ditahbiskan menjadi guru jemaat dan menjadi pendeta. Sangat sedikit. Karena pribumi hari itu mereka juga ketinggalan dalam soal pendidikan. Apalagi pada saat itu masih ada penjajahan. Ada penjajahan. Jadi yang sekolah hanya yang punya kesempatan. Itu perjalanan kisah-kisah kekristenan. Dan karena pertobatan massal itu, semua orang mengampuni dosa saudaranya. Karena ada yang berkunjung dari utara ke barat, dari barat ke selatan, dia berkunjung kepada saudaranya yang mungkin suatu pernah menyakiti hati saudaranya. Di sana dia mohon pengampunan dosa, dan semua mengampuni dosa satu yang lain. Sehingga pada saat itu, pada pertobatan massal itu, karakter orang Kristen di Nias itu cukup bagus dan baik. Karena di sanalah kekristenan yang sesungguhnya. Mereka sudah saling mengampuni. Dan ini luar biasa, kebiasaan itu sampai saya masih fikar di tahun 1998 di Lahusa saya fikar, kebiasaan Vanegegete sebelum perjamuan kudus masih dilakukan. Satu-satu nanti saya duduk di sini dan mereka satu-satu dari belakang. Sampai sore Bapak Ibu. Karena tidak boleh didengar oleh orang lain apa yang diutarakannya. Ya. Dan juga sebelum itu masih saya ingat kalau perjamuan kudus ini hanya satu cawan besar dan pendetanya pakai handuk di sini. Kalau sudah selesai 10 orang yang meminum, itu cawan itu dilap dengan handuk pendetanya. Jadi sekaligus juga sisa anggur dan sisa keringat juga ikut sebagian sini. Tapi waktu itu semua orang senang meminumnya, ya. Tidak ada sakit, tidak ada COVID, tidak ada penularan yang lain-lain. Memang hari ini kalau bersentuhan kita takut satu dengan yang lain. Tapi itulah luar biasa. Hal-hal itu sangat mengingatkan kita begitu indahnya kekristenan kita pada awal-awal itu. Mari kita teruskan hal-hal yang baik itu sampai hari ini tentu kita lebih baik. Karena kita lebih jauh mengenal Kristus sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini memperingati 156 tahun BNKP dan Berita Injil di Nias. Dan pada hari ini juga tema hidup sebagai keluarga Allah. Marilah kita saling mengampuni, saling memaafkan. Karena di sanalah ciri khas kita. Di sanalah kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak yang telah dibaharui. Karena persaudaraan kita melebihi batas darah, melebihi suku, melebihi etnis. Kita adalah keluarga Allah yang telah dibaharuinya. Amin Bapak Ibu? Amin. Ayat hafalan bagi kita hari ini Bapak Ibu dari Matius pasal 18 ayat 33. Ini kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 18 ayat 33. Kita mulai 1 ya. Bukanlah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Dan mengingatkan kami adalah keluarga Allah. Orang-orang yang telah dibaharui, telah menerima pengampunan. Dan tentu setiap kami bertanggung jawab untuk meneruskan pengampunan itu bagi sesama kami. Berkati firman-Mu ini dalam hidup kami.
agar kami terus dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus dan kami berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Oh mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, Oh keluarga Tuhan. terjalin mesra sekali. Oh mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dari majelis yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021, pengkhotbah Ibu Pendeta Weli Kristina Epegule STH. Liturgos Ibu SNK Ina Iman Zaluko. Ibadah dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di gereja BNKP Jemaat Jakarta pada Minggu tanggal 3 Oktober, lingkungan 1, lingkungan 2, dan lingkungan 5. Komisi Pelayanan Anak. Ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 26 September 2021 akan dilaksanakan secara live lewat Zoom pada sore hari pukul 16 sampai 17 WIB. Zoom link akan di-share lewat masing-masing SNK lingkungan atau dapat ditanyakan langsung kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Persembahan perpuluhan. Diberitahukan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan perpuluhan
akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 Oktober 2021. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berita yang lahir. Telah lahir anak ketiga, anak perempuan dalam keluarga Bapak Ama Ina Grace Mendeva, lingkungan 5. Pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 12.55 WIB di Klinik Cikalisa VGH Bekasi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemberkatan pernikahan, pengumuman yang kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki, Berlian Suryo Putra Hia, anggota Jemaat Lingkungan 3 BNKP Jemaat Jakarta. Perempuan, Diana Warta Selamat Waruwu, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diingatkan kembali bahwa persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 September 2021 pukul 12.30 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diundang mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2021. Total penerimaan 28.461.831 rupiah. Total pengeluaran 35.745.625 rupiah. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode tanggal 20 sampai dengan 26 September 2021 ada 19 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian untuk 1 minggu ke depan dapat kita lihat dalam lembaran warta jemaat ini. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Yahowu. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita melanjutkan dengan perjamuan kudus yang ikut perjamuan kudus yang telah disidikan. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, maka pada hari Minggu tanggal 3 juga mendapat giliran yang sama untuk perjamuan kudus di gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku.
Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan ikuti di dalam hati. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan Tuhan. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkapkan dalam doa bersama tadi. Diberi kesempatan selama 1 menit. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus
oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan atas daku." Begitu juga dia setelah selesai makan, dia mengambil cawan dan berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan atas aku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasihnya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita, orang yang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, "Semua yang letih lesu." Saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seluruh petugas perjamuan kudus datang ke depan.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan silakan membuka masker. Yesus mengambil roti dan berkata, "Terimalah dan makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas daku." Silakan makan roti. Begitu juga setelah selesai makan, dia mengambil cawang dan berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawang ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku." Silakan minum. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Peserta perjamuan kudus hari ini, laki-laki 49 orang, perempuan 56 orang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan perjamuan kudus dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 3, "Di jalanku ku diiring." Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Kita nyanyikan ayat 3 dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra.
dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersekutu kepadamu dalam ibadah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan yang lebih daripada itu, kami diberi kesempatan untuk bersekutu di meja perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Inilah hidup kami, kembali kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami melanjutkan perjalanan kehidupan ini pada minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam setiap aktivitas, tugas dan panggilan kami masing-masing. Biarlah dalam setiap kehidupan kami, boleh kami wujud nyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dibaharui, telah mendapatkan pengampunan, dan bersedia untuk mengampuni. Terima kasih Yesus. Terima kasih semua kebaikan-Mu. Dan terlebih pada hari ini secara khusus, kami Gereja BNKP memperingati 156 tahun yang lalu Engkau mengutus para hamba-Mu, misionaris datang ke pulau kami untuk membawa kabar sukacita, kabar kehidupan, sehingga kami hari ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada seluruh keluarga para misionaris yang terus berjuang menjalankan misi Tuhan di dunia ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Secara khusus Badang Zending, NZG dan RMG, kami serahkan di dalam tangan-Mu misi mereka, misi pemberitaan Injil dimanapun. Tuhan berkati segala program dan pelayanan mereka hingga saat ini. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga, orang tua kami, para leluhur kami, yang dengan sungguh-sungguh meninggalkan agama yang lama, dan membawa seluruh generasinya mengenal Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua adalah buah penginjilan itu. Dan kami ingin juga meneruskan penginjilan itu melalui karya dan program sebagai jemaat, sebagai pribadi, bahkan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Mampukan kami, karena kami tidak bisa kalau hanya mengenalkan hikmah dan pengetahuan yang ada pada kami sebagai manusia. Tetapi bila Roh-Mu yang kudus yang menuntun setiap kami mampu mewujud nyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat BNKP Jakarta, baik yang ada di hadapan-Mu saat ini, maupun yang di rumah beribadah secara live streaming. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka pada minggu dan hari-hari ke depan ini. Bila mereka sedang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, bisa karena sakit penyakit Tuhan, mungkin karena usaha, hubungan keluarga, anak, dan orang tua. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk boleh melewatinya dengan sebagai pemenang. Tolong mereka, dan Tuhan sendiri yang menuntun langkah mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang karena sakit penyakit, kami percaya kasih dan anugerah-Mu tidak akan melewati mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau ulurkan bagi mereka. Biarlah bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka alami, yang sedang pemulihan, baik yang ada di tengah-tengah kami saat ini, yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kasih-Mu Tuhan, itu yang kami mohon, biarlah melimpah atas hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun hari ini. Engkau telah menyertai kehidupan mereka sepanjang tahun yang mereka lalui. Dan kami percaya Tuhan terus menolong mereka di tahun yang akan datang dengan segala berkat dari Tuhan. Dan biarlah kebahagiaan itu menjadi milik mereka sepanjang kehidupan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan kami di Jemaat Jakarta, bahkan secara khusus
untuk meneruskan pembangunan tahap ketiga gedung pendukung sarana prasarana di jemaat ini. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tahu situasi kami pada saat ini sedang dalam pandemi COVID. Ada banyak dampak yang kami alami. Ada banyak hal yang membuat kami sedikit lelah Tuhan untuk meneruskan berjuang dalam situasi ini. Tapi kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu di jemaat Jakarta ini untuk boleh berjuang sendiri tanpa Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang ikut campur tangan untuk menyelesaikan program ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami boleh saling membahu untuk program pelayanan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan di resort dan di sinode BNKP. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang telah dicanangkan, terlebih-lebih Tuhan, untuk pertemuan rapat pendeta pada bulan Oktober ini di tanggal 11 sampai 14. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan pertemuan ini. Dan kami percaya seluruh hamba-Mu, pendeta-pendeta BNKP di seluruh Indonesia ini, boleh hadir bersama-sama, untuk boleh bersekutu bersama, untuk menentukan berbagai hal demi kepentingan BNKP ini. Terima kasih Tuhan Yesus, manakala nanti kami berpisah dan sayang ini, kami akan meneruskan persidangan majelis jemaat. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan setiap kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, terutama kepada seluruh jemaat-Mu dan bahkan majelis jemaat hari ini. Terima kasih Yesus Kristus. Ini seluruh kehidupan kami, persembahan-persembahan kami, kidung dan pujian kami, doa-doa kami serahkan di hadapan Tuhan. Bila kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, itu yang menghantarkan kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan-Mu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hiduplah di dalam kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun di gedung gereja ini. Yahovu Fefu. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidup.